Shalom, berjumpa lagi. Kita akan mulai kegiatan rohani kita sore hari ini, dan mudah-mudahan kegiatan rohani ini yang saya lakukan setiap harinya akan bermanfaat bagi kita semua dalam rohani dan secara jasmani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bernyanyi. Lagu kita yang pertama itu lagu dari buku ND nomor 178, Roma to Jesus. Mansalas rohatai muse moloi ias rohati Roma tu Jesus Roma tu bege hatana jakon burju Roma tu Jesus uduk koma pambahenanmu Roma tu Jesus undukuma pambahenanmu nasotama naim sesauna dodo sami diben mudar nai mansalas rohatai muse moloi sianias sampai sai Roma hita tu surgoi la seorang manisi Roma tu Jesus Roma tu soni patulak Jesus na asirohado Jesus sai pos maroha mansalas rohatai muse moloi siadias sai Roma hita tu surgoi lasonang manisi Roma tu Jesus na holongmu rohana ini halak naro ai di baluaton titai unang bemagoi salah rohatai muse moloi sianias dosa sai Roma hita tu surgoi la seorang manisi. Lagu kedua itu kita akan menyanyikan dua lagu tadi, Roma to Jesus. Sekarang lepit tanganmu sebelum kita membaca ayat Alkitab kita hari ini, dan saya menerangkan atau memberikan renungan kepada kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hingga sore hari ini. Kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan,
hamba akan membacakan dan memberikan renungan tentang firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya firman-Mu yang akan hamba sampaikan dapat menjadi berkat, menjadi anugerah, dan menjadi pegangan dan menjadi pedoman kami dalam hidup kami, dan menjadi jalan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu mengurapi kerja tangan kami, karena Engkau Maha baik, Maha pengasih. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkata-katalah Engkau melalui hamba, agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu dan pesan dari firman-Mu dengan baik, dan dapat berguna bagi kami semua. Banyak dosa kesalahan yang kami perbuat Tuhan, hapuskanlah itu agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang ingin Engkau berikan kepada kami. Amin. Oke, firman Tuhan yang menyapa kita sore hari ini yaitu dari Imamat 19 ayat 3 dan 32. Saya akan membacakannya. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 32 berbunyi, engkau harus bangun, berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Dan ayat Alkitab 3 yaitu Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Sungguh besar kasih Tuhan sama kita, karena dalam ayat Alkitab ini kita diberikan pengajaran tentang mengasihi orang tua dan memelihara kasih dalam hati kita kepada orang tua dan kepada sesama. Pasti kita pernah merasa jengkel atau pernah merasa sangat terbebani atau merasa marah jika orang tua kita menegur kita, atau jika orang tua kita minta bantuan sama kita pada saat misalkan kita lagi asik mengerjakan sesuatu, atau kita lagi asik main game. Karena kita lagi asik main game, orang tua menyuruh kita, misalkan gini, nah ambil dulu obat itu, katanya. Nggak mau aku, ambil sendiri, adanya tanganmu. Sering kita bilang gitu, tanpa sadar ucapan itu keluar dari mulut kita. Pernahkah kita berpikir bahwa pada saat kita sakit, pernahkah kita berpikir bahwa kejadian itu juga pernah kita alami waktu kita kecil, waktu kita lahir kecil, orang tua kita merawat kita, memelihara kita, melindungi kita, mengajari kita. Waktu kita kecil baru lahir, orang tua menyusui kita, mama, ibu, atau bunda menyusui kita. Mereka tidak pernah lelah. Waktu kita mau makan, mereka menyuapi kita. Waktu kita nangis, mereka menghibur kita. Waktu kita sedih, untuk menghibur kita. Waktu kita pengen sesuatu, mereka mengusahakannya untuk mencukupi kita, untuk memberikan sesuatu hal tersebut. Nah, waktu kita sakit, orang tua kita merawat kita. Mereka tidak pernah lelah. Tapi setelah kita besar, setelah kita dewasa, orang tua kita tua, kita menjadi lupa.
kita bagaikan kacang lupa kulitnya. Mengapa saya bilang bagaikan kacang lupa kulitnya? Kita ada beberapa yang lupa akan jasa orang tua kita waktu kita kecil. Waktu mereka sakit, kita bilanglah dulu kita ada 5 bersaudara atau 7 bersaudara atau berapa. 2 bersaudara lah dulu. 2 bersaudara ini. Dari 2 yang bersaudara ini, orang tua kita merawat kita sama. Kasih sayangnya sama, cara merawatnya juga sama. Waktu sakit, waktu minta sesuatu, mereka memberikannya. Giliran tiba orang tua kita sakit, yang 2 ini tidak sadar dan mereka mementingkan keperluan mereka masing-masing. Tidak memberikan waktu mereka untuk merawat orang tua. Yang pertama, dia pada saat merawat orang tuanya, dia tidak memberikan hati dan tidak memikirkan hati orang tuanya. Begitu juga dengan anak yang kedua. Mereka selalu mementingkan ego mereka. Mereka berdua berpikir begini, kalau kurawat nanti orang tua ini, aku susah, kerjaanku terbengkalai, harus ku cebok-cebok lah, kasih makan, harus apa gitu pikiran mereka. Pernahkah kita berpikir bahwa waktu kecil pun orang tua kita, mereka tidak jijik, mereka tidak berpikir ngapain ku rawat ini, gak ada gunanya. Kalau mereka berpikir begitu, kita gak akan bisa besar sekarang. Kita tidak akan seperti sekarang ini. Kita gak akan bisa menikmati dunia luar. Kita tidak akan bisa menikmati namanya sekolah. Kita gak akan bisa menikmati namanya berkumpul sama kawan. Kita gak akan pernah merasakan hal tersebut jika dahulu orang tua kita tidak merawat kita. Jika dahulu orang tua kita menelantarkan kita. Kita harus bersyukur sama Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk jika orang tua kita lagi sakit, untuk merawatnya sampai sembuh. Dan jika orang tua kita masih hidup, kita harus bersyukur karena kita masih bisa mewujudkan rasa kasih sayang kita kepada orang tua dengan cara kita sendiri yang sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan ajaran Tuhan. Karena ayat 3, Imamat 19 ayat 3 berkata, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya dan memelihara hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus saja berkata kita harus menyegani dan merawat orang tua kita, memelihara hari Sabat. Menyegani itu maksudnya kita tidak menghargai, kita sekali begitu, tidak. Setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya dan ayahnya. Tuhan Yesus saja mengatakan kita harus menyegani orang tua, ibu dan ayah kita. Karena waktu kita di kandungan ibu membawa kita 9 bulan, perawat kita, ibu melahirkan kita dengan mengandalkan perjuangan itu, kita seharusnya sadar bahwa kasih orang tua, kasih Yesus ada pada orang tua. Maka memelihara hari Sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Karena kasih Tuhan Yesus itu ada dalam orang tua kita, maka dikatakan memelihara hari Sabatku itulah karena kasih orang tua setara dengan kasih Yesus, yaitu dengan memelihara
mendidik, mengajari anak-anaknya ke jalan Tuhan. Ayat 32, Imamat 19 ayat 32 berkata, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, Allah Tuhan. Di ayat ini mengajarkan kita bahwa engkau harus bangun berdiri di hadapan orang uban, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua, dan harus takut akan Allahmu. Di ayat ini aja kita diajarkan bahwa kita harus menghormati orang tua, karena orang tua telah merawat kita, dan suatu saat nanti kita juga akan mengalami hal tersebut. Jika kita tidak menghargai, tidak menghormati, tidak menyegani orang tua kita, maka kita juga akan mengalami hal tersebut nanti. Pada saat kita tua, kita tidak akan dihormati, kita tidak akan dihargai, dan kita tidak akan dirawat oleh siapapun, karena kita berbuat demikian kepada orang tua kita. Maka ada pepatah mengatakan, apa yang engkau tanam itu yang akan engkau tuai. Jika kita menanam kebencian, menanam ketidakpedulian kepada orang tua kita, maka hal tersebut akan kita petik nantinya. Hal tersebut yang akan kita tuai nantinya. Pada saat kita tua, kita tidak akan dirawat dan dihormati orang lain, atau tidak anak kita atau cucu kita. Maka kita harus bercermin kepada diri kita sendiri. Kita harus bercermin kepada orang tua kita. Maksud saya bercermin kepada orang tua itu seperti ini. Kita sekarang masih muda, masih bisa happy-happy, masih kuat, masih sehat, masih bisa mencari segalanya. Hidup orang gak ada yang tahu. Kehidupan orang gak ada yang tahu. Cuma Tuhan Yesus yang tahu. Selagi kita masih bisa, selagi kita masih mampu, kita harus melakukan hal yang terbaik dari yang terbaik. Hal yang terbaik dari yang terbaik yang saya maksud itu, jika kita sadar, jika kita mampu, kita harus melakukannya. Ingatlah, jika kamu disuruh orang tua, kamu jangan pernah menolaknya, karena waktu kamu kecil, kamu minta sesuatu, pasti orang tua tidak menolaknya, pasti orang tua mengusahakan memberikannya kepadamu. Dan ketika orang tua sakit, kamu jangan memiliki alasan untuk tidak merawat orang tuamu, tidak merawat orang tua kita. Karena pada saat kita sakit, orang tua rela tidak makan, tidak minum, tidak tidur hanya untuk merawat kita. Pada saat kita sakit, walaupun orang tua belum makan, dia rela bahwa agar anakku cepat sembuh, aku gak memendulikan diriku sendiri, yang penting dia sembuh dulu, kata mereka dalam hati mereka. Saya memiliki sedikit penyesalan, karena waktu saya kemarin dulu, saya disuruh orang tua saya sekolah jadi pendeta atau Bible Pro. Saya nggak mau, karena dulu saya berpikir begini, ngapain aku sekolah kayak gitu? Aku aja masih orang berdosa. Mama ini ada-ada aja, bilang gitu sama mamaku. Dan waktu orang tua saya dulu juga sakit tahun 2016 dan tahun 2019 kemarin, orang tua saya sakit.
saya mengusahakan walaupun saat itu saya masih kuliah, saya rela. Mudah-mudahanlah orang tua saya sehat-sehat. Sekarang orang tua saya udah sehat. Waktu itu kakak sama kedua orang tua abangku sama kedua orang tuaku nggak bisa merawat karena ada halangan. Waktu itu bapak kurang sehat. Waktu itu panen, jadi nggak ada yang panen, jadi kakak nggak bisa. Dan waktu itu juga itoku 2 di Kalimantan, 1 itoku nggak bisa bicara, jadi dia merawat. Dia menemani kakak saya untuk panen padi. Dan itoku ada 4, 2 di Kalimantan, 1 yang kurang nggak bisa bicara, 1 lagi di Sidikalang. Waktu itu juga lagi kerja di luar kota, jadi nggak bisa keluar untuk mencari nafkah sama keluarganya. Jadi antara kami yang bertujuh, kakakku kerja, kakakku nomor 2 kerja, kakakku yang pertama itulah panen padi. Jadi kan nggak ada yang merawat mama. Waktu itu mama sakit. Kakak nelpon, "Dek, sakit mama." Kenapa bisa? Aku orangnya sedihan, murah, terharu, terbawa perasaan, baper katanya. Waktu itu sedih. Jadi aku waktu itu minta izin sama dosen, "Pak," waktu itu aku minta izin sama dekanku. Waktu itu aku udah semester terakhir, ada mata kuliah sebagian yang tidak apa, dan mengurus skripsi. Kebetulan dekanku juga dosen pembimbingku, jadi aku minta izin sama bapak itu, bilang sama bapak itu kayak gini, "Pak, saya minta izin, kurang lebih 2 minggu saya nggak masuk kuliah. Kenapa minta izin kalau segitu lamanya?" kata bapak itu. "Karena orang tua saya lagi sakit, Pak, nggak ada yang bisa merawat dan menemani rumah sakit. Itu katanya harus operasi di Murni Teguh. Saya akan pulang." Waktu itu mama saya masih di Persea, jadi saya pergi ke Persea. Saya merawatnya dan sampai sembuh. Dan setelah 2 minggu saya balik lagi ke apa, puji Tuhan memberikan panjang umur sama mama, sehingga sekarang mama puji Tuhan sehat dan bapak juga sehat. Nah, yang saya ingin katakan kepada kita sekalian, engkau harus bangun berdiri hadapan orang uban, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan Yesus, Tuhan. Akulah Tuhan. Kita harus hormat karena kita berdiri antara orang tua, dan kita juga akan menjadi tua. Jadi apa yang kau tuai itu yang akan apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Dalam Matius 15 ayat 4 dikatakan, "Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati." Nah, kita harus menghormati ayah dan ibu. Kita jangan pernah mengutuk orang tua kita, karena kalau kita mengutuk orang tua kita itu sama saja kita mengutuk diri kita sendiri, karena nanti kita juga akan mengalami hal tersebut dan kita akan menerima yang kita kutukan tersebut kepada kita sendiri yang akan kembalinya. Jadi jagalah ucapanmu, jaga hatimu. Mari kita menghormati orang tua kita selagi orang tua kita masih hidup, dan kita tidak akan ada saat ini jika orang tua kita tidak ada. Jika orang tua kita tidak merawat, tidak melindungi, tidak memelihara, dan tidak mendidik kita, kita tidak akan bisa menikmati hidup kita sehingga saat ini. Dan orang tua
kita juga harus menghormati saudara-saudara kita yang lebih tua dari kita. Karena jika kita mengingat waktu kecil kalau orang tua kita nggak ada, kan kakak abang yang mengawani kita, mendidik. Waktu kita sekolah, kalau kita nggak tahu apa-apa selain orang tua, kan kakak sama abang kita yang ngajarin kita selain guru di rumah. Kita minta tolong sama kakak sama abang kita, bang, kak, nggak tahu aku ini, ajari dulu. Kan kita bilang gitu sama saudara kita. Jadi mari kita saling menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu, menghormati kakak, abang, saudara-saudara yang lebih tua dari kita, dan menghormati walaupun dia lebih kecil dari kita. Umur tidak menentukan kedewasaan dan pengetahuan seseorang. Kita harus saling menghormati sesama manusia. Walaupun dia berbuat jahat kepada kita, kita harus menghormatinya dan kita harus memberikan maaf kepadanya. Karena Tuhan Yesus saja mampu memberikan maaf kepada umatnya, pada kita yang berdosa ini. Masa kita tidak mau belajar untuk memaafkan? Terima kasih, shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, acara ini kita akan tutup dengan lagu Lopik Tanganmu. Kawan-kawan, jangan lupa ya, like, comment, subscribe, share YouTube channelku yang namanya Karya Halak Batak ya. Oke, friend. Halo. Lopik tanganmu, batu surahang mertangiang, tu Yesus maho pabuahon, holso ni roha. Unang maporus, tu hagogoon ni pertibi, manang marhebata sileban, nadi tanoon. Iko posoro hamidisi, Yesus nabugoy buahu, Romaho tibu tu Yesus, Romaho se Romaho. Nang hamoraon, manang ulini paheanmu, lasas nalasi batu duhonomu, tutu hatai. Tulus ni roha, dohot haserepon ni roha, ido naga bebohalmu di haroromi. Unang bemarsi dua beroham, Romaho tibu tu Yesusi, Romaho se Romaho. Asa di bolongkon arsami, dohotmu sonin sonang marohami, daun sudena arsami. Molo Yesus do tong di pangasahoko, magoma sudena pojot na di rohani. Romaho tibu maro tu Yesusi, Romaho tibu maro tu Yesusi, Romaho tibu maro tu Yesusi. Batudu hono tudu hatai, tulus ni roha, dohot haserepon ni roha, ido naga bebohalmu di haroromi. Unang
marsidua beroham Roma hoti butu Jesusi asari sakti dohot hon soni roham sonang marohami dao sudena arsakmi Molo Jesus do tong di pangasahok ko Magomang sudena pojot dari rohami Roma hoti bumaron Jesusi Roma hoti bumaron Jesusi Roma hoti bumaron Jesusi Roma hoti bumaron Jesusi. Lagi kedua terakhir Aihodo Tuhan. Boyang bardalan dingoluki haturak kona dilambuki tungso boyang songono hodo hagogo hubereng bohim las martangiangan mangidopang rupi ondia sa tiop tangaku sa tugumaan Aihodo Tuhan Janganlah
semuanya. Jangan lupa tonton YouTube channelku, YouTube videoku di Karya Halak Batak. Ini di situ terus 100% Batak. Oke.